Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan jalan Islam menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang terhormat Dewan Juri, Bapak Ibu guru pembimbing, dan teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya Syafira Putriana Listiawati dari SMA Negeri 1 Baturaden akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Peran Pemuda dalam Kemajuan Bangsa. Jamaah rahimakumullah, berbicara tentang pemuda berarti kita sama saja sedang membicarakan tentang masa depan. Karena pemuda adalah senjata pendobrak peradaban zaman dan hanya di tangan para pemuda masa depan suatu bangsa digenggam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 54 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu man yasha' wa huwal alimul qadir. Artinya, Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Dari ayat tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa fase terkuat adalah fase di mana manusia menjadi seorang pemuda. Fase di mana semua semangat, energi, dan kekuatan terkumpul menjadi satu. Dan itulah yang menjadi alasan mengapa pemuda adalah masa depan suatu bangsa. Karena zaman terus bergerak dan pemuda adalah rodanya. Pemuda adalah nahkoda yang akan membawa ke arah mana masa depan suatu bangsa. Hal ini dibuktikan dengan sejarah bangsa Indonesia yang merupakan sejarah angkatan muda. Banyak sekali peristiwa sejarah penting yang melibatkan peran para pemuda. Salah satunya, berdirinya Budi Utomo dan Ikrar Sumpah Pemuda. Sebuah peristiwa luar biasa yang menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia. Jamaah rahimakumullah, ada 3 peran penting pemuda dalam mewujudkan kemajuan bangsa. Yang pertama, pemuda sebagai tonggak awal perubahan. Hal ini dikarenakan pemuda masih mempunyai fisik yang kuat, pengetahuan yang baru, serta berjiwa inovatif dan kreatif, sehingga pemuda diharapkan dapat memberikan perubahan yang lebih baik di masa mendatang. Yang kedua, pemuda sebagai pelopor pembangunan bangsa. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan di segala bidang, baik secara daerah maupun nasional. Karena kunci kemajuan suatu bangsa terletak pada pembangunannya. Dan dengan semangatnya yang terus membara, pemuda diharapkan dapat mewujudkannya. Dan yang ketiga, pemuda sebagai agen pembaruan. Artinya, pemuda Indonesia harus mempunyai kemampuan untuk menganalisis perubahan zaman, sehingga pemuda Indonesia dapat mengetahui mana yang harus dirubah dan mana yang harus dipertahankan.
Itulah beberapa peran penting pemuda dalam mewujudkan kemajuan bangsa. Dan untuk bisa menjadi pemuda yang berperan bagi bangsanya, maka diperlukan suatu bekal utama. Yang pertama, bekal ilmu. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Yang kedua, bekal iman. Karena dengan iman yang kokoh, maka manusia tidak akan mudah terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Dan yang ketiga, akhlak yang mulia. A'malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka dari itu, marilah teman-teman semua, jadilah pemuda yang berilmu dan berakhlak mulia demi mewujudkan masa depan bangsa. Karena pemuda yang gagah perkasa adalah dia yang datang dengan membawa harapan dan pergi dengan meninggalkan banyak perubahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.